berdoa dulu. Berdoa bisa dipimpin ketua kelas. Sebelum mulai belajar, kita melakukan yoga terlebih dahulu ya. Perhatikan ibu coba. Tepuk semangat. Semangat. Bisa semua? Bisa. Ya, kita lakukan sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Pintar semua. Siapa yang nggak hadir? Ibu absen dulu ya kehadirannya. Wahyu hadir. Ani, Budi hadir. Ani tadi hadir. Oke, hadir semua ya. Coba semuanya berdiri. Ibu mau cek kerapian kalian. Yuk. Alhamdulillah semuanya rapi ya. Besok-besok seperti ini lagi ya nak ya. Oke, silakan duduk. Sekarang ibu memberitahukan bahwa kita akan belajar keragaman suku bangsa dan agama di negeriku serta macam-macam gaya. Kenapa kita belajar ini? Karena kita akan mengetahui bahwa di negeri kita ini satu bangsa dan berbagai suku bangsa, suku bahasa, suku agama, dan suku lainnya. Dan di kegiatan kita sehari-hari itu bisa mengartikan sebuah macam-macam gaya. Makanya kita belajar keragaman suku bangsa dan agama di negeriku serta macam-macam gaya. Oke, sekarang ibu mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua kan ya? Oke, kalau hafal semua kita mulai sekarang. Yuk. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, bahasa kita air Indonesia, Saka Indonesia, cinta nusa bangsa dan bahasa, bela bersama. Pinter, semuanya bisa nyanyi ya. Kenapa kita menyanyi itu? Ada yang tahu? Siapa? Ya, kenapa kita menyanyi itu? Benar, karena di negeri kita yaitu satu bangsa, bisa disebut juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum itu kalian membaca teks yang ibu berikan ya. Kita harus di dalam teks ini, sudah membaca semua. Di dalam teks ini yaitu terbaca yaitu suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu suku bangsa Indonesia ini hidup dalam berbagai keragaman dan bisa disebut juga Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak banget bahasa dan banyak juga berbagai agama. Bahasa ada yang bahasa Jawa, yang dari Jawa bahasa Jawa, ada yang bahasa Bengkulu, yang dari Bengkulu, ada juga yang bahasa Papua, misalnya itu yang
yang dinamakan suku bahasa dan tetap satu bangsa. Agama, ada agama Kristen, ada agama Islam, ya benar agama Hindu, itu semua adalah tetap masih satu bahasa kita, yaitu bangsa Indonesia. Pinter. Nah, selanjutnya ada contoh. Ini dari suku Nias, dari Papua, dan ini juga dari mana ya, Nak? Benar sekali. Kenapa Ibu memberikan contoh-contoh seperti ini? Agar kalian tahu bahwa di Indonesia ini banyak banget suku bangsa dan suku agama, berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Papua ini hitam ya Nak ya, tapi kita nggak boleh mencelanya, nggak boleh menghinanya, karena kita tetap satu bangsa dan satu Indonesia. Kita harus menghargai mereka walaupun kulit kita berbeda dan agama kita berbeda, terus suku bangsanya berbeda, kita harus menghormati karena kita tetap satu jua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Paham semuanya? Paham ya? Paham. Kemudian di kegiatan kita sehari-hari, misalnya Papua, dia naik kuda untuk ke kemana? Untuk ke jalannya atau jalan kaki. Biasanya jalan kaki ya Papua ya. Atau dia lagi lari-lari mau nombak hewan atau nombak mencari makanan yang dia ingin makan, misalnya burung atau kambing. Ditombaknya dengan orang Papua itu termasuk gaya otot karena kita menempelnya dengan tangan. Ngerti semua? Oke, selanjutnya seperti contoh ini. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Kenapa mobil tersebut bisa bergerak? Bisa dilihat dari gambarnya, karena ada seseorang yang mendorongnya, yaitu gaya otot. Kita mendorong mobil biar bergerak, bisa berjalan. Itu termasuk gaya otot. Kemudian ini gambar apa? Iya benar, ini gambar lampu. Lampu, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Kenapa lampu kita menyala? Misalnya lampu ini bisa menyala. Kita menyalakannya dengan apa? Benar, dengan listrik. Itu namanya disebut dengan daya listrik. Bisa juga mesin cuci. Mesin cuci itu menyala karena listrik. Berarti lampu ini menyala karena ada gayanya listrik. Ada gaya listrik. Oke, selanjutnya. Ini selanjutnya yaitu gambar. Iya benar, paku dengan magnet. Kita baca. Apa yang menyebabkan jarum menempel atau paku pada barang magnet? Apa yang menyebabkan benda tersebut menempel pada magnet? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu jelaskan. Kenapa dia menempel? Karena di paku atau jarum tersebut ada gaya magnet dan di sini ada magnet batangan. Jadi benda-benda tersebut bisa menempel pada magnet. Nah, di sinilah bisa disebut dengan gaya magnet. Benar. Gaya apa? Pintar, gaya magnet. Oke, selanjutnya itu gambar apa? Bisa dilihat, yaitu gambar pohon. Bukan berarti pohon saja, Nak. Di situ ada penjelasannya. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Bukan buah tidak jatuh dari pohon, tapi buah. Kenapa buah jatuh dari pohon? Karena bisa sebabkan gaya gravitasi. Benda kita lempar dari atas terus turun ke bawah, itu bisa disebutkan dengan gaya gravitasi. Jadi
buah yang dari pohon atau yang dia lagi membuah dari pohonnya belum kita petik, itu kan biasanya ada yang kena angin dia jatuh. Terus ada yang sudah matang tapi belum kita petik, itu biasanya jatuh karena dia sudah saking kuatnya atau matang, dia biasanya membusuk ya nak ya, jadi dianya jatuh ya. Nah, itu bisa disebut dengan gaya gravitasi. Sebenarnya sudah paham tentang keragaman suku bangsa di Indonesia dan macam-macam gaya. Sudah paham semuanya? Jika sudah paham, kita lanjut mengerjakan tugas atau soal-soal yang diberikan ya. Oke, baiklah. Nih, kerjakan ya nak ya. Ibu tunggu 5 menit atau ibu tunggu sampai selesai, oke? Sudah semua? Oke, dikumpulkan ya nak ya. Jadi, kita dari belajar ini kita mendapatkan ilmu apa saja. Kita tadi sudah belajar tentang suku bangsa, suku bahasa, ada terus suku agama. Pintar, ada berbagai banyak bahasa dan berbagai agama, macam-macam agama. Ada agama Hindu, Kristen, Islam, terus Katolik. Iya. Setelah suku bangsa di Indonesia, terus kita belajar apa? Macam-macam gaya. Ada gaya apa saja? Gaya magnet. Habis itu lampu yang menyala itu mengakibatkan gaya listrik. Pintar. Kemudian yang buah dari pohon jatuh ke tanah itu disebutkan gaya gravitasi. Ada satu lagi, kita mendorong mobil atau mendorong meja itu disebutkan gaya dorong. Ada lagi gaya dorong agar tangan kita kuat, yaitu gaya apa nak? Pintar, gaya otot. Pintar Ani. Semuanya tahu ya. Kita bisa mengetahui gaya magnet, gaya listrik itu seperti apa, gaya gravitasi itu bagaimana, dan gaya otot itu kita mengaktivitaskan apa. Seperti kita membantu orang tua, yaitu mendorong kursi untuk membersihkan lantainya misalnya kan ya. Habis itu kita bisa mengetahui suku-suku dan berbagai macam agama. Walaupun kita mempunyai teman yang beragama berbeda dari kita tetap menghargai karena kita satu bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pinter. Kemudian kita harus bersyukur. Kenapa? Karena alhamdulillah kita diberi kesehatan, sudah datang di pelajaran ini, dan kita bisa mengetahui berbagai suku bangsa di Indonesia dan macam-macam gaya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kesehatan dan bisa menerima ilmu-ilmu yang Ibu berikan, dan bisa bersyukur kepada Allah yang bisa memberikan Ibu kesehatan untuk memberikan ilmu kepada kalian. Oke, semuanya sudah mengerti? Sekarang Ibu meminta kalian membersihkan atau merapikan alat tulis kalian dan sebagainya. Dan kita mau pulang. Oke, siapkan. Sudah semua? Baiknya kita berdoa. Ketua kelas, doanya. Alhamdulillah. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan